لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillah, ini adalah qiraah yang kedua dari kitab Sehari di Kediaman Rasulullah dengan judul asli Yaumun fi Baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah. Kita akan memulai pembacaan halaman ke-7 insyaallah taala, mulai dari permasalahan kunjungan istimewa kita. Kita di sini insyaallah kita akan berkunjung seolah-olah kita berkunjung ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masanya. Semoga kita bisa mempelajari akhlak beliau dan juga semoga Allah berikan kita taufik dalam membahas atau membaca kitab ini dan mengamalkan isi dan kandungannya. Wallahu a'lam. Tafadhol. Kunjungan istimewa. Marilah kita telusuri kembali kurun yang telah berlalu, membuka lembaran-lembaran masa silam, membaca dan memperhatikan dengan seksama kisah-kisahnya. Kita akan mengadakan kunjungan istimewa, mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau melalui untaian kata dan kalimat. Singgah di rumah beliau barang sehari saja, melihat-lihat keadaan rumah beliau serta beberapa kisah tentangnya, guna mengambil pelajaran dan ibrah yang akan menjadi pelita dalam amal perbuatan kita. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan akhir-akhir ini, literatur-literatur yang dibaca kaum muslimin pun semakin banyak. Mereka dengan mudah dapat mengunjungi timur dan barat melalui buku-buku dan tulisan-tulisan, melalui film-film dan berbagai referensi lainnya. Padahal sebenarnya kita lebih berhak mengadakan kunjungan syar'i ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mereka, untuk melihat keadaannya, kemudian bersungguh-sungguh meneladani apa yang kita lihat dan dengar tentangnya. Namun disebabkan terbatasnya kesempatan, kita hanya menyorot beberapa keutamaan di rumah beliau. Mudah-mudahan kita dapat mendidik diri kita untuk dapat menerapkannya di rumah masing-masing. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada poin juga yang bagus beliau angkat. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan akhir-akhir ini, Masya Allah, sekarang kan literatur yang kita baca, kemudian kemudahan transportasi ya, jauh tidak seperti dahulu kala. Dengan mudah kita bisa mengunjungi timur, barat, Banyuwangi, Solo, Boyolali dan seterusnya ya, melalui baik melalui traveling atau karena dengan mobil atau bis dan semacamnya. Bahkan kita bisa menjelajahi negara-negara yang jauh sekali dari negara kita. Itu bisa hanya dengan melihat ke video, buku-buku, tulisan, film, dan referensi lainnya. Tetapi kalau misal kita pikirkan, ternyata ada yang lebih berhak dari itu semua. Kita belum menunaikan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dari itu semua, yaitu mengunjungi dengan kunjungan syar'i ke rumah Rasulullah di zaman Rasulullah. Bagaimana keadaan beliau, ya, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana muamalah beliau. Kemudian kita juga tidak atau jarang atau bahkan tidak malah melihat, menelaah ke kitab-kitab misalnya sunnah, kitab sunan, kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang bercerita tentang bagaimana beliau. Maka mudah-mudahan di sini di antara bentuk atau step awal peneladan kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, kita membaca kitab yang membahas tentang keseharian beliau insyaallah taala. Wahai saudaraku seiman, tujuan kita membuka lembaran masa silam bukanlah hanya untuk menikmati atau melihat-lihat kisah-kisah yang sudah berlalu. Namun tujuan kita yang hakiki adalah menjadikannya sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca sirah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharapkan kita dapat mengikuti sunnah beliau dan berjalan di atas manhaj pedoman beliau. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menaati perintah beliau dan menjauhi segala yang dilarang dan dibencinya, serta menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan. Mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Bismillah. Di sini kita perlu memperbaiki dan menata kembali tujuan kita ya, membaca kitab ini bukan semata-mata kita hanya menelaah dan melihat-lihat kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun tujuan yang hakiki adalah kita menjadikan ini sebagai perantara untuk beribadah, berta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan baik-baik bahwasanya kajian kita, membacanya kita seperti ini adalah ibadah. Inilah ibadah dan diantara seagung-agung ibadah. Walaupun terkesannya cuma baca doang atau cuma mengkaji doang, tapi semua ini adalah faiza faragta fansab, merealisasikan faiza faragta fansab, yaitu jika kamu waktunya kosong maka isilah dengan imma salat atau dengan ibadah atau dengan mencari ilmu. Dan dikatakan oleh para salaf kita bahwasanya mencari ilmu itu lebih baik dibandingkan dengan segala hal yang bersifat sunnah, dari sholat sunnah dan lainnya. Nah, dengan membaca sirah, ini sejarah hidup Nabi, tentu saja di kitab ini akan dituturkan beberapa poin-poin sejarah hidup Nabi SAW. Diharapkan kita sebagai muslim bisa mengikuti sunnah beliau dan berjalan di atas manhaj beliau SAW. Dan ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kita untuk mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau misalnya kita mencintai Allah benar-benar, maka pasti kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Konsekuensinya atau akibat dari mengikuti Rasulullah SAW adalah dua hal. Yuhibbukumullah itu yang pertama, yaitu Allah akan mengasihimu. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Dan Rasulullah SAW adalah uswah hasanah kita, panutan kita, qudwah kita, orang yang seharusnya kita bercontoh padanya. Wallahu taala a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bahwa mencintai beliau termasuk salah satu sebab mendapatkan manisnya iman. Beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 perkara bila terkumpul pada diri seseorang, ia pasti dapat mendapatkan manisnya iman. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Muttafaq alaih. Dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tua dan anaknya sendiri. Diriwayatkan oleh Muslim. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sirah yang sangat menakjubkan. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dan petunjuk yang dapat kita teladani darinya. Baik. Di sini Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa saya mencintai beliau SAW. Itu salah satu cara untuk mendapatkan manisnya iman. Kalau misalnya kita hatinya kering nih, ketika kita merasa kering hidup, kemudian kok kayaknya banyak kekurangan, maka coba kita menelaah kitab-kitab hadis, menelaah sirah Nabi SAW, maka dengan itu kita akan mendapatkan pelajaran dan manisnya iman. Kemudian kita belajar dari situ. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma."
Yaitu ada 3 perkara ini, yang perkara yang satu saja ditulis di sini. Kalau misalnya perkara itu ada di dalam diri seseorang, ia pasti mendapatkan manisnya iman. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Masya Allah. Daripada selain keduanya. Yaitu lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada binatang peliharaannya lebih-lebih, dan yang lainnya. Jadi hanya berpatu pada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa selainnya, dalam artian kita benar-benar menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar asasi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi." Atau dalam riwayat lain ada wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan seorang dari kalian hingga Rasulullah itu dijadikan lebih dicintai dari siapapun dari makhluk Allah Ta'ala. Itu kok gimana caranya? Yaitu benar-benar kita mengamalkan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Insyaallah. Baik, kemudian insyaallah perjalanan yang menyenangkan setelah ini.